Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah perjalanan kisah semasa hidup orang kaya asal Aceh. Hingga saat ini kisahnya masih diabadikan di sepanjang perjalanan sejarah kelab perpolitikan di tanah air. Siapa dia? Agar jangan gagal paham, ikutin terus cerita. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara Dia adalah almarhum Tengku Markam. Mungkin banyak yang tidak tahu tentang perjalanan kisah sosok yang satu ini. Dari berbagai artikel yang saya dapatkan, putra kelahiran asal Aceh ini semasa hidupnya kenal berlatar belakang dari seorang pengusaha. Di zamannya, yaitu di era tahun 60-an, almarhum Tengku Markam ini juga ikut andil dalam berbagai pembangunan infrastruktur proyek nasional di Aceh maupun di Pulau Jawa. Dari cerita ini ada sisi lain yang menjadikan beliau korban dari ketidakadilan rejim pemerintahan pada saat itu. Sebelum menyandang sebagai pengusaha tajir pada waktu itu, almarhum Tengku Markam ini guys, dulunya pernah masuk ke dalam dunia militer. Sebagai prajurit TNI pada waktu itu, dia juga pernah berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Berbagai medan pertempuran kerap diikutinya untuk melakukan pertempuran pada saat itu. Namun seiring perjalanan waktu, dia pun kemudian meninggalkan dunia militernya dan kemudian dia pun fokus untuk membangun peluang bisnis. Diawali dengan mendirikan sebuah perusahaan yaitu PT Karkam. Almarhum Tengku Markam ini pun kemudian bergerak untuk mencari peruntungan dengan membuka berbagai link bisnis. Hasilnya dari mulai ekspor impor, jual beli besi beton hingga plat baja menjadi segmen bisnisnya di kala itu. Setelah fokus dan ulet jalankan bisnisnya, dia pun beberapa tahun kemudian berada di puncak kesuksesan dan hasilnya dia pun dicap sebagai saudagar kaya pada saat itu. Dan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya pada saat itu, namanya pun kemudian tercatat sebagai orang terkaya di Indonesia. Tiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Pun demikian, setiap orang pasti memiliki kisah perjalanan hidupnya masing-masing. Dengan berbekal sebagai orang terkaya, seiring perjalanan kesuksesannya itu, almarhum Tengku Markam ini semasa hidupnya pun dikenal dekat dengan Presiden pertama, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Kisah kedekatannya pun diabadikan lewat pembangunan Tugu Monas di Jakarta dengan ketinggian sekitar 132 meter. Tahukah Anda guys, berapa berat emas murni yang ada di puncak Monas itu? Ya, beratnya ada yang mengatakan beratnya 38 kg dan ada juga pula yang menyebutkan beratnya mencapai 50 kg. Kembali kita dengan kisah almarhum Tengku Markam ini. Dengan rasa semangat nasionalismenya pada saat itu, dia pun telah menyumbangkan emas murni 28 kg. Sedangkan emas murni itu kemudian oleh pemerintah meleburnya untuk dijadikan sebagai pelapis kompor lidah api yang terlihat di puncak Tugu Monas hingga saat ini. Iring waktu, kepahitan hidup pun seketika itu pula dirasakannya. Masa hidup pria kelahiran Aceh Utara yang lahir pada tahun 1925 ini begitu dihormati ketika Presiden Soekarno berkuasa pada saat itu. Namun keadaan berubah ketika Bung Karno turun tahta dan digantikan oleh Soeharto. Dia dituduh terlibat aktif dalam pemberontakan PKI dan dianggap sebagai Soekarnois garis keras pada saat itu. Dengan adanya tuduhan itu pula pada tahun 1965, almarhum Tengku Markam ini pun diciduk dan dipenjara tanpa proses peradilan. Di rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, almarhum Tengku Markam ini pun kerap merasakan berbagai tahanan penjara. Dari mulai sel tahanan Budi Utomo, Guntur, Salemba, Cipinang, dan terakhir dipindahkan ke tahanan Nirbaya yang merupakan tahanan untuk politisi di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur. Kemudian pada tahun 1927, ia pun jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit RS 4 Gatot Subroto lama lebih kurun 2 tahun lamanya. Dan pada tahun 1974 dia pun baru dibebaskan. Namun selama 10 tahun kemudian, tahun 1985, almarhum Tengku Markam ini pun tutup usia.
Dia meninggal dunia di Jakarta akibat penyakit komplikasi yang dideritanya. Dia meninggal dunia dengan meninggalkan cerita sejarah dan seluruh harta aset kekayaannya dirampas. Selamat jalan orang kaya.